sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam. Saking hebatnya Rasulullah, maka langit pun tidak sanggup mendengar pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Sang langit pun rindu kepada Rasulullah. Bagaimana tidak? Langit yang saat barusan saja kita dengar suaranya, dia rindu kepada Rasulullah. Di dalam sebuah kitab Nurul Zalam diceritakan, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika aku berdebat dengan bumi, maka bumi mengatakan, melakukan kebaikan-kebaikan, mengawali ucapan salam, bersedekah, apapun sifat baik yang ada dalam Al-Quran, maka kita akan melihat di dalam diri Nabi Muhammad SAW Al-Quran itu berjalan. Bagaimana budi pekerti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wa sallam. Saking hebatnya Rasulullah, maka langit pun tidak sanggup mendengar pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Sang langit pun rindu kepada Rasulullah. Bagaimana tidak? Langit yang saat barusan saja kita dengar suaranya, dia rindu kepada Rasulullah. Di dalam sebuah kitab Nurul Zalam diceritakan, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika aku berdebat dengan bumi, maka bumi mengatakan, aku lebih mulia daripada engkau wahai langit. Kata bumi, karena aku memiliki laut, aku memiliki gunung, aku memiliki pohon, aku memiliki air terjun dan sungai-sungai yang indah. Kata langit, kalau begitu aku jauh lebih indah dan lebih mulia daripada engkau wahai bumi, karena aku punya bulan, aku punya matahari, aku punya planet-planet yang lain, bintang-bintang ada di dalam diriku. Maka langit pun mengatakan, aku lebih mulia daripada dirimu, karena di dalam diriku ada arsy-Nya Allah, ada Ka'bahnya Allah yang ada di atas langit. Di situ para malaikat semuanya keliling, di situ para malaikat semuanya muter, bahkan setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke dalam arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kata bumi, kalau seperti itu aku juga lebih mulia daripada engkau, sebab aku punya Ka'bah di kota Mekah, yang mana Ka'bah tidak pernah berhenti sedetik pun, dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya ingin mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi kemudian mengagungkan dirinya sambil jaut-jaut sama langit. Tiba-tiba bumi bilang, tapi wahai langit, aku justru lebih mulia daripada engkau, karena di dalam tubuhku berjalan kekasih Allah, di dalam tubuhku tidurnya kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka langit pun terdiam, menangis dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen senantiasa Nabi Muhammad ada di dalam langit, maka Allah muliakan Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang spesial. Setelah beliau melewati ujian-ujian yang besar, beliau bisa berangkat Isra wa Mi'raj. Itu salah satu sebabnya adalah permintaannya langit, supaya dia bisa diinjak oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Begitulah sosok Nabi yang mungkin kita selama ini mengenal Nabi hanya Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Muhammad adalah anaknya Abdullah dan Aminah, Rasulullah adalah seorang bayi yang lahir di kota Mekah, hijrahnya hanya di Madinah, dan beliau adalah 25 Nabi yang wajib diketahui. Mungkin hanya sebatas itu saja pengetahuan kita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa baraka wasallam, padahal beliau memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Seluruh alam jagat raya ini semuanya pengen memiliki hubungan dengan Rasulullah sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Bahkan diriwayatkan bebatuan yang ada di kota Mekah, maka ketika Nabi Muhammad melewati bebatuan tersebut, tidak ada satupun batu yang tidak bersolawat atau tidak mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Dia berbicara, yang bicaranya bukan hanya Nabi yang bisa mendengar, tapi Sayyidina Ali pun mendengar apa yang diucapkan oleh batu-batu tersebut. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Bahkan tidak hanya batu, Rasulullah punya binatang. Dalam riwayat adalah keledai beliau, dalam riwayat adalah unta beliau. Ketika ini keledai begitu dekat dengan Nabi, begitu sangat luar biasa dia dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya dengan Rasulullah, ketika Rasulullah wafat, dia pun gak tahan hidup, langsung lari masuk ke dalam sumur, pengen meninggal juga. Begitulah orang-orang yang dekat dengan, atau makhluk-makhluk yang ingin mengikatkan diri mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan datang orang Arab daripada kampung Badui, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kalau memang engkau adalah utusan Allah, kalau memang engkau adalah utusannya Allah,
Coba ajak bicara ini biawak. Kalau biawak ini bisa bicara, maka aku akan percaya engkau adalah Nabi. Maka Nabi SAW berkata kepada biawak tadi, wahai biawak, siapakah diriku ini wahai biawak? Maka biawak tadi menjawab dengan suaranya yang lantang dan sangat fasih. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Binatang pun langsung bisa bicara, dan bicaranya binatang bukan hanya didengar oleh Nabi, tapi orang Badui itu pun mendengar apa yang diucapkan oleh binatang tersebut. Berbeda dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, tapi binatangnya bisa ngomong hanya didengar oleh Nabi Allah Sulaiman. Tapi mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara binatang itu pun didengar oleh orang lain selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Quraisy menantang Rasulullah, wahai Muhammad, kalau memang engkau utusan Allah, kalau memang engkau adalah orang yang betul-betul membawa wahyu dari Allah, dan betul engkau membawa hal yang benar, tuh bulan yang begitu sangat terang, coba engkau belah, bisa apa tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri saya waktu, saya akan belah bulan tersebut. Apa yang kemudian terjadi? Tidak lama dari permintaan orang-orang Quraisy, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang telah ditentukan mengumpulkan orang-orang Quraisy, maka Nabi Muhammad menunjuk dengan jari telunjuknya dan dibelahlah bulan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, yang mana saat ini penelitian menemukan di negeri Cina ada penelitian pada bulan tertentu, tahun tertentu, tanggal tertentu, mereka meriwayatkan daripada orang-orang Cina terdahulu atau Cina-Cina kuno terdahulu menyatakan di muka bumi pernah terjadi terbelahnya bulan. Setelah diteliti, ternyata itu bertepatan dengan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan tersebut. Bahkan Nabi Muhammad bisa bermain-main dengan bulan bukan di saat beliau sudah jadi Nabi. Pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib meriwayatkan sebuah riwayat. Beliau bilang, tatkala aku ingin menjenguk di saat Rasulullah baru lahir beberapa hari, aku ingin menjenguk Nabi Muhammad dan aku melihat bulan itu ke kanan ke kiri. Bulan tadi kayak dansa, ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kata Sayyidina Abbas, aku sedang mimpi atau tidak? Maka beliau melakukan hal-hal yang merasakan dirinya bukan mimpi, sampai beliau betul-betul sadar, ini bulan kenapa gerak-gerak. Setelah beliau masuk ke rumah Rasulullah, ternyata bayi Rasulullah atau Rasulullah yang saat itu masih bayi sedang bermain dengan jari-jarinya dengan bulan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam.